tahu apa itu supervisi? Supervisi adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan organisasi dan standar yang telah ditetapkan. Supervisi biasanya dilakukan oleh atasan terhadap bawahan atau konsultan terhadap pelaksana. Manajer keperawatan atau kepala ruang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang efektif, serta aman kepada sejumlah pasien dan memberikan kesejahteraan fisik, emosional, dan kedudukan bagi perawat. Lalu, apakah kalian juga tahu bagaimana cara supervisi yang benar? Yang pertama yaitu supervisi secara langsung, yang dimana perawat pelaksana melakukan tindakannya secara mandiri. Yang kedua, selama proses kegiatan, supervisor dapat memberikan, yaitu yang pertama adalah dukungan, yang kedua adalah reinforcement, dan yang ketiga yaitu petunjuk pelaksanaan. Yang berikutnya, setelah kegiatan selesai, supervisor dan perawat pelaksana melakukan diskusi yang tujuannya adalah menguatkan yang telah sesuai dan memperbaiki yang masih kurang. Yang berikutnya, reinforcement pada aspek yang positif sangat penting dilakukan oleh seorang supervisor. Yang kedua adalah supervisi secara tidak langsung, yang dimana kegiatan supervisi dilakukan hanya melalui laporan, baik tertulis maupun secara lisan. Pada kegiatan ini, supervisor tidak dapat melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan fakta. Pada kegiatan ini, feedback dilakukan secara tertulis. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah supervisi. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang dimana supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi. Dan yang kedua, supervisor menetapkan tujuan dari supervisi. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan supervisi. Supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan. Yang kedua, supervisor mendapat beberapa hal yang memerlukan pembinaan. Selanjutnya, supervisor memanggil Katim dan PA untuk mengadakan pembinaan dan klarifikasi permasalahan. Yang terakhir, pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder, yaitu supervisor mengklarifikasi permasalahan yang ada. Dan yang kedua, supervisor melakukan tanya jawab dengan perawat. Yang terakhir yaitu pasca supervisi atau biasa kita sebut dengan 3F. Yang pertama, supervisor memberikan penilaian supervisi atau F5. Yang kedua, supervisor memberikan feedback atau klarifikasi. Yang ketiga, supervisor memberikan reinforcement dan follow up perbaikan. Yang selanjutnya yaitu role play supervisi keperawatan. Prolog. Di Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya terdapat seorang pasien post-op appendix yang kondisinya lemah dan terdapat luka jahitan pada perut kanan bagian bawah dan luas jahitan 7 cm. Pada hari yang sama, kepala ruangan akan melakukan supervisi terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Di ruang keperawatan, Karu menyampaikan maksud dan tujuan supervisi kepada perawat primer dan perawat asosiasi. Selamat pagi, apa semuanya sudah lengkap? Sudah, Pak. Baik, pagi ini saya akan melakukan supervisi. Jadi, tujuan untuk dilakukannya supervisi adalah untuk mempelajari dan memperbaiki tindakan yang akan dilakukan kepada pasien kita. Untuk supervisi sendiri, tindakan apa yang akan dilakukan supervisi, Pak? Pada hari ini, saya akan melakukan supervisi terhadap tindakan perawatan sesuai dengan jadwal. Apakah benar pasien yang bernama Nyonya H, kamar nomor 8, akan dilakukan tindakan perawatan luka dan mengganti balutan? Memang benar, Pak. Hari ini jadwal perawatan luka dan mengganti balutan pada pasien atas nama Nyonya H, kamar nomor 8.
Silakan dipersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Baik, Pak. Di ruang nurse station. Baik, teman-teman, segera dipersiapkan alat dan bahannya untuk perawatan luka dan mengganti barutan. Baik, nurse, akan segera saya persiapkan. Nurse Irma, tolong dibantu juga ya. Iya, nurse, akan segera saya siapkan. Baik, pada hari ini kita mempunyai satu pasien yang akan dilakukan perawatan luka dan mengganti barutan. Jadi, untuk format penilaian yang akan dilakukan pada supervisi hari ini, saya akan melakukan beberapa penilaian terhadap tindakan yang akan dilakukan, dan nanti saya akan memberikan penilaian terhadap beberapa instrumen tindakan seperti teknik perawatan luka yang benar. Mungkin ini ada beberapa format atau instrumen penilaian, silahkan dibaca terlebih dahulu. Menyerahkan map kepada PP. Baik, Pak, akan saya baca terlebih dahulu. Menerima map. Ada yang ingin ditanyakan dari format penilaian tersebut? Tidak ada, Pak. Bagaimana perlengkapan untuk perawatan luka? Apakah sudah lengkap dan siap? Sudah, Pak. Baik, mari kita ke ruangan pasien sekarang. Setelah itu, Karo, PP, PA1, dan PA2 ke ruangan pasien. Selamat pagi, Bu, Pak. Ya, selamat pagi, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Luka pada kepala, tangan, dan dada saya masih sakit, Sus. Bu, kami di sini akan merawat dan mengganti balutan lukanya Ibu. Tujuannya agar luka pada tubuh Ibu itu cepat sembuh dan tidak terjadi infeksi. Bagaimana, Bu? Apakah diperbolehkan? Iya, silahkan, Sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, Bu? Tidak ada, Sus. Kemudian PA1 dan PA2 melakukan perawatan luka kepada Nyonya H. Ibu, kami sudah merawat luka dan mengganti barutannya. Apakah sudah merasa lebih nyaman dan apakah nyerinya masih terasa, Bu? Iya, Sus, nyerinya masih terasa saat barutannya dibuka. Di ruang nurse station. Baik, tadi saya sudah melakukan penilaian terhadap hasil kerja perawatan luka hari ini. Secara prosedur, perawatan luka secara keseluruhan sudah baik, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Apa itu, Pak? Dalam merawat dan mengganti barutan luka tadi, kurangnya interaksi atau komunikasi kepada pasien. Nah, tujuan untuk komunikasi kepada pasien dalam melakukan tindakan yaitu yang pertama adalah untuk pengalihan rasa nyeri pada pasien. Sepertinya hal itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang kedua adalah pada saat membuka barutan, usahakan untuk pelan-pelan agar pasiennya itu tidak mengalami nyeri. Oke, apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi? Iya, Pak, saya menyadari akan hal itu dan nanti akan kami perbaiki lagi. Ya, bagus sekali. Dalam hal ini, komunikasi terapeutik sangat penting dilakukan dan untuk semuanya sangat bagus sekali. Apa yang kalian lakukan pada hari ini, pertahankan terus. Dan sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kritik dan sarannya.
PP dan PA kembali ke ruangannya dan Karo melakukan dokumentasi keperawatan untuk hasil supervisi. Berikutnya, kelompok kami telah membuat inovasi terbaru tentang pelaksanaan supervisi. Hal ini dibuat karena situasi pandemi COVID-19 dan kelompok kami menggunakan Google Form. Caranya yaitu, pertama, klik link supervisi di bawah ini, yang dimana linknya ada dua. Link yang pertama adalah mengenai cara cuci tangan, dan link yang kedua mengenai penerimaan pasien baru. Untuk yang selanjutnya yaitu isi form sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil kegiatan supervisi. Lalu langkah berikutnya, data akan masuk secara otomatis ke dalam username azara2yumrosari@gmail.com dan data ini bisa direkap di dalam komputer. Yang berikutnya ada beberapa gambar mengenai isi dari Google Form supervisi. Pengambilan data, kelompok kami melakukan yang pertama adalah wawancara, yang kedua survei melalui kuesioner, dan yang ketiga adalah observasi secara langsung ke lapangan. Data tentang peran dan fungsi top manager diambil melalui wawancara terhadap kepala bagian keperawatan dan kepala seksi monitoring dan evaluasi. Selain wawancara, metode observasi dilakukan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan keterkinian dokumen yang digunakan bagian keperawatan dan dipergunakan oleh kepala ruangan. Yang berikutnya, penjelasan tentang tujuan dan topik wawancara. Alat bantu yang digunakan berupa panduan berisi pertanyaan yang bersifat terbuka. Pengumpulan data juga dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada kepala ruangan menggunakan Google Form. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adi bil ba'sya washfi wa anta syafi la shifa'ah illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Hilangkanlah kesukaran atau penyakit itu, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain.